Ini saya ceritakan, dari kisah nyata, mungkin juga bisa terjadi pada siapa saja, hanya agar jadi pelajaran, bukan maksud saya untuk menyebar aib orang, jadi tidak saya buka nama orangnya siapa namanya, hanya bertujuan saja cerita ini dijadikan pelajaran. Saya beri judul, menolong orang yang terkena riba itu sama saja ikut melakukan riba. Atau perumpamaan, maaf saya buat contoh vulgar, karena biasanya kalau dibuat contoh tidak vulgar itu susah untuk paham, tapi kalau dibuat contoh vulgar itu langsung paham. Contoh, membantu ikut memegangi perempuan yang akan diperkosa. Itu nilainya ikut memperkosa, walau tidak ikut memperkosa. Misal ada seorang lelaki sedang mau memperkosa perempuan di pojok gang. Kamu sebagai lelaki lewat, kamu lihat dia lelaki yang mau memperkosa itu kesusahan berjeli celana dalam perempuan yang mau diperkosan. Karena perempuan yang mau diperkosa keroncalan kakinya, jadi susah dilepas celana dalamnya. Lelaki yang mau memperkosa melihatmu lewat, lalu minta tolong padamu untuk membantu memegangi kaki perempuan yang diperkosa, agar yang mau memperkosa bisa membuka celana yang mau diperkosa, dan bisa dengan mudah memperkosa dengan lancar. Lalu kamu timbul kasihan, maka niat membantu. Apa ada kayak gitu? Orang akalnya sowak sekali. Zaman akhir ini otak orang banyak yang selalu salah menempatkan mana yang benar mana yang salah. Jangankan hanya memperkosa, mengebom Palestina saja yang jelas membunuh. Banyak orang yang mendukung Israel. Kurung tutup. Lalu kamu membantu memegangi kaki perempuan yang diperkosa, maka perempuan itu diperkosa dengan lancar, bahkan bisa diperkosa berkali-kali, sampai diperkosa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan kamu karena kasihan, dengan senang hati ikut memegangi dan membantu memegangi kaki perempuan yang diperkosa, dan selama bertahun-tahun itu kamu tak pernah sekalipun ikut memperkosa, tapi kamu rajin membantu orang yang memperkosa dengan memegangi kaki perempuan yang diperkosa, agar yang memperkosa itu bisa memperkosa dengan mudah, karena bantuanmu. Itu pun kamu membantu karena kasihan, sungguh mulia dirimu, membantu orang yang kesusahan, itu dalam pandanganmu, dan kamu merasa dirimu itu banyak sekali amal ibadahnya karena membantu orang yang kesusahan, yaitu lelaki yang kesusahan mau memperkosa. Semoga paham. Nah, orang yang membantu orang yang melakukan riba, mau bayar hutang riba itu susah, gak punya uang, lalu kamu pinjami uang untuk membayar utang ribanya. Itu seperti contoh di atas, seperti lelaki yang membantu memegangi kaki perempuan yang mau diperkosa, agar lelaki yang mau memperkosa itu lancar memperkosa tanpa halangan, lancar, selamat, berkah. Jika pikiranmu masih waras, bersalahkah membantu lelaki yang mau memperkosa perempuan? Dengan memegangi kakinya perempuan yang mau diperkosa. Kamu jawab tak salah, harus bantu, yo wajar, wong otakmu sudah owah, kamu menganggap benar sekalipun, syariat atau hukum Allah tetap menganggapmu salah. Itu umpama ada orang masuk neraka, kamu menolongnya dengan ikutan masuk neraka. Tak peduli kamu beralasan kasihan, beramal soleh, atau beralasan kamu melakukan rasa kemanusiaan, iblis juga dulu melakukan dosa dengan alasan-alasan kebenaran menurut iblis. Menurut iblis yang dilakukan itu suatu kebenaran, tak mau menyembah Adam, karena tak mau menduakan Allah, jadi hanya menyembah Allah. Benarkan alasan iblis. Di dunia ini kita itu diciptakan oleh Allah, jadi yang menjadi hukum itu perintah dan larangan Allah. Jadi pendapatmu, atau siapapun selain Allah, itu bukan suatu kebenaran, walau kamu merasa benar. Itu dasar hidup. Karena cerita ini, yang mau saya ceritakan soal riba, dan saya sering dimintai membantu orang yang terkena riba, dia minta bantuan agar saya membantu membayar ribanya, tapi saya tak pernah mau. Dosa orang melakukan riba, itu nilai keberlangsungannya sama dengan pahala sabar. Orang sabar karena difitnah, dihujat, dicaci, atau dizolimi itu pahalanya berlangsung setiap waktu. Entah orangnya duduk, berjalan, tiduran, maka akan dapat pahala sabar terus selama dia masih difitnah dizolimi. Sama dengan dosa melakukan riba itu berterusan, orangnya berdiri, duduk, tiduran, jalan-jalan, tetap dapat dosanya riba, selama dia masih menanggung riba. Cerita, ada seorang perempuan namanya A, muda, masih perawan, suatu ketika dia jalan-jalan,
digodalah dia oleh lelaki di jalan, lelaki yang menggoda menaiki motor baru. A ini langsung menanggapi ketika digoda A, karena melihat motornya, tak tahu bahwa motor lelaki ini adalah motor kreditan, yang baru ambil kredit dari dealer karena kepincut dari melihat motor yang masih baru ini. Perempuan itu pun akhirnya mau digoda laki-laki itu. Mungkin dijanjikan nanti motor itu akan diberikan, dan A ini mungkin mengira motor lelaki bukan kreditan, juga mengira lelaki itu punya motor pasti lelaki kaya. Perempuan ini dengan mudahnya menyerahkan diri. Akhirnya A hamil, dan untuk menutup aib, keduanya dinikahkan, dan memang motor lelaki diserahkan ke A, dan lelaki itu ternyata hanya buruh bangunan, dan motornya ternyata motor kreditan. A yang bukan perempuan punya pekerjaan, untuk setoran kredit motor jelas tak mungkin punya uang, sedang suaminya hanya buruh tuk batu, yang gajinya kecil, untuk makan sebulan saja tak cukup, maka akhirnya A cari hutangan untuk melunasi motor yang diberikan oleh suaminya. Mungkin jika saat itu motor dijual, lalu hasil penjualan motor dipakai melunasi cicilan kreditan motor, mungkin tak akan makin parah, tapi karena dia juga gengsi. Karena sudah bicara tinggi kalau calon suaminya punya motor dan motor akan diberikan padanya, dan ternyata motor kreditan. Ya sudah akhirnya untuk membayar motor kreditan, A pun ngutang ke bank kredit lagi, sedang hutang juga berbunga, maka hutang A makin banyak, bahkan gara-gara motor, misal rumah sawah si A sekarang jika dijual semua juga tak akan bisa menutup hutang yang terus beranak, anaknya beranak lagi, cucunya juga beranak. Akhirnya hutang A seperti tumbuhan liar yang siang malam terus tumbuh. Dipikir makin rumit, gak dipikir, tiap hari dikejar-kejar tukang nagih hutang, sampai A harus lari ke sana kemari untuk menghindari penagih hutang. Jadi terjadinya kerumitan itu awalnya dari hal yang sepele, hal ini bisa terjadi kepada siapa saja. Ingat, lebih baik hidup miskin tak punya apa-apa, tapi kita masih punya Allah. Allah itu yang memberi nafas kepada kita, juga yang memberi badan ruh, jasad, nyawa, hidup, juga yang akan memberikan rizki. Lebih baik miskin, doa kita selalu diijabah Allah, masih ada tempat bergantung, dan Allah itu maha kaya, daripada kita ditolak semua oleh Allah. Hiduplah yang wajar, gak usah neko-neko, merasa cukup dengan yang kita punya, selalu menjaga hubungan kita dengan Allah. Kalau ingin kaya banyak-banyak sedekah, jauhi semua yang dilarang Allah, termasuk riba, yang dilarang Allah itu, selamanya akan tetap dilarang, walau semua orang melakukan, sudah banyak orang yang melakukan. Allah itu sudah menjamin rizki kita, kalau kita tak pernah melanggar yang dilarang, dan selalu menjalankan yang diperintah, maka tak kerja pun Allah akan memberi rizki kita, akan mencukupi kita. Yang membuat kita rizki susah, yang menghalang-halangi kita dapat rizki itu karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Orang itu hidup di susah-susah sendiri, tak pernah Allah menyusahkan hamba-hambanya. Jadi hamba Allah itu gampang, hidup itu gampang, ojo dingel-ngel. Hidup di dunia ini itu mudah, dan Allah memberikan kemudahan, janganlah disusah-susah, atau kamu buat susah sendiri. Tanda pagar, riba itu apa? Semua bentuk bunga bank dan non-bank, semua kredit dengan harga beda dari beli kontan. Intinya bukan di baik atau tidak baik, tapi Allah melarang, kumpul kebo, kamu merasa itu enak, nyaman. Gak usah bertele-tele, tapi Allah melarang, maka tidak boleh, walau kamu berdalih, kebo saja selama ini kumpul kebo tak pernah sakit kelamin, lalu kamu merasa kumpul kebo itu baik. Larangan ini hanya untuk manusia, kayak sholat itu hanya diperintahkan kepada manusia itu juga. Syaratnya harus muslim, jadi kok ada kebo rajin ke masjid, sarungan, pecian, pakai pakaian koko, kebo itu tetap tidak dapat pahala, karena dia tidak diperintah. Begitu juga kebo kumpul sama kebo, hubungan badan di pinggir jalan, sampai berkali-kali, juga tidak dihitung dosa, karena kebo tidak dilarang berbuat zina. Begitu juga jika kebo nikah, tidak ada pahalanya, ada kebo sedekah juga tidak dapat pahala.
Kita itu menjadi manusia itu sudah untung, ada pahala, ada dosa, ada larangan, ada perintah. Kita meninggalkan yang dilarang, kita mendapatkan pahala. Juga menjalankan yang diperintah kita juga mendapat pahala. Ada surga siap kita tempati. Kerbau, embek, ulet, dan binatang-binatang itu tidak masuk surga. Apa kita lebih memilih jadi mereka? Iblis dulu dilaknat Allah karena disuruh sujud kepada Nabi Adam. Iblis merasa sujud itu salah. Sujud ya hanya kepada Allah, tapi hujahnya iblis malah menjadikan dia dilaknat, karena tidak taat pada Allah. Maka ketaatan itu lebih penting dari hujah atau merasakan kita benar, sebab penilaian benar kita itu berdasarkan nafsu kita. Sedang Allah itu menginginkan kesejahteraan bagi kita, menurut kita baik, belum tentu baik dalam hasil akhirnya. Tanda pagar, jika seseorang menghutang riba, hutang di bank, maka uangnya itu akan ada jinnya. Jika uang itu dibelikan sesuatu, maka jin yang dari uang itu akan menempel pada sesuatu. Kalau dibelikan makanan, maka makanan itu akan ada jinnya. Kalau dimakan, jin akan masuk ke dalam tubuh. Setiap hari makan dari uang riba, maka akan ribuan jin masuk ke dalam tubuh. Setiap uang ada jinnya itu biasanya misalkan 100.000, maka akan 1.000.000 jin di dalam uang itu. Loh, saya tahu dari mana? Saya itu kalau dapat uang dari tamu atau diberi uang dalam amplop, maka uang itu saya cek dan jika ada jinnya, saya keluarkan jinnya, lalu saya tanya, mereka tidak bisa bohong pada saya karena kalau bohong tubuhnya akan terpotong-potong atau akan tersambar api neraka seketika itu juga, sehingga saya bisa mendapatkan kejelasan, jadi uang riba itu akan ada jin di dalam uang itu, dan mereka di bawah perintah iblis. Makanya kenapa pemakan uang riba itu di Al-Quran, diumpamakan akan berjalan seperti orang gila. Gimana gak seperti gila? Karena makan jin, dan jin makin banyak di badannya, otomatis badannya dibisiki jin itu, pontang-panting stres karena hutang terus bertambah. Puyeng 7 keliling, karena di kepalanya isi otaknya dimakan sama jin itu. Solusinya bagaimana? Ya dibayar lunas hutangnya. Dan jangan ngutang riba lagi. Nasihat diri. Mumpung masih diberikan kesempatan Allah. Nyawa masih melekat dengan jasad. Yang masih punya hutang riba segera dilunasi. Yang harta-harta riba segera dibersihkan. Rumah kredit, mobil kredit, dan sebagainya. Tinggalkan pekerjaan yang berhubungan dengan riba. Jika dipikir ya memang berat rasanya. Sekecil-kecilnya dosa riba lebih besar dosanya dari berzina dengan ibu sendiri. Hati-hati dengan harta yang kita dapat, jangan sampai ada unsur berbohong, menipu, atau ingkar janji, dan sebagainya. Atau melanggar syariat Islam. Mumpung masih ada kesempatan. Ingat akhirat lebih lama dibanding dunia yang hanya ibarat mampir minum. Setelah itu bertaubatlah setiap malam. Mandi taubat dan sholat taubat sampai akhir hayat. Allah itu mencintai hambanya yang bertaubat.